Alhamdulillah wa syukurillah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu amin. Quran surat At-Taubah ayat 8. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa minal a'rab may yu'minu billahi wal yawmil akhir wa yattahidu ma yunfiqu qurbatin indallah wa shalawatir rasul ala innaha qurbatul lahum sayudkhiluhumullah fi rahmatih innallaha ghafurur rahim. Dan di antara orang-orang Arab Badui ada yang beriman kepada Allah dan hari kemudian dan memandang apa yang dinafkahkannya di jalan Allah itu sebagai jalan mendekatkannya kepada Allah dan sebagai jalan untuk memperoleh doa Rasul. Ketahuilah, sesungguhnya nafkah itu adalah suatu jalan bagi mereka untuk mendekatkan diri kepada Allah. Kelak Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Al-A'rab itu orang-orang Arab dari pegunungan. Karena ada juga yang pada saat itu, masa itu, yang hidupnya berpindah-pindah nomaden. Ada satu tempat kemudian pindah lagi. Dan orang-orang Arab gunung ini sampai beritanya kepada mereka tentang adanya Nabi, adanya Rasul, dan datang kepada Rasulullah dari berbagai macam kaum-kaum. Yang datang itu utusan-utusannya. Seringkali mereka mengatakan, saya ini pemimpin satu kaum, saya akan sampaikan kepada kaum saya. Bering, ngarilu, nah gitu. Orang-orang Arab gunung juga sama. Mereka berhak untuk mendapatkan hidayah, berhak mendapatkan ilmu, karena hidayah dari Allah untuk semua orang. Di antara orang-orang Arab gunung itu may yu'minu billah, ada yang beriman kepada Allah dan hari akhir. Jadi kadang mengutus seorang belajar di Nabi, pulang disampaikan. Dan para sahabat lain pun kadang bergilir. Ada yang talab ilmu di Nabi, ada yang jaga kampung, ada yang dagang. Nah itu bergilir nanti. Orang yang belajar di Nabi nanti pulang menyampaikan apa yang mereka dapatkan dari Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kadang Nabi mengerti, paham. Kata Nabi, sudah cukup kamu beberapa hari di sini pulang, karena keluarga sudah rindu. Sampaikan. Di antaranya, apabila mau berjamaah, hendaklah azan salah seorang di antara kamu. Itu di antaranya.
Di antara orang Arab gunung ini ada yang beriman pada Allah dan pada hari akhir. Dan mereka menganggap bahwa apa yang diinfakkan itu sebagai bagian dari pendekatan diri kepada Allah. Maranena menganggap mandang yen infak teh eta bagian tina ngadeheuskeun diri ka Allah. Ibu terang ngadeheuskeun, ngadeukeutkeun. Iya. Eta mah pandulur anu deheus jeung sok aya ditu. Iya. Eta mah cenah baraya sabraina eta mah. Jadi nu diinfakkeun ku maranehna teh kasub taqarrub kepada Allah. Ya. Baik infak dengan harta, dengan tenaga, dengan ilmu, ya. Itu adalah bagian pendekatan kepada Allah dan mendapatkan doa dari Rasulullah. Doa dari Rasul itu sangat diperlukan. Begitu ya. Ketika beliau masih hidup, haritos maut maatos punya ngadoa. Datang ke kuburan Nabi, ribut, carurik, sholat, kiraudoh teh. Hadisnya teh palsu di doib. Tidak ada sholat khusus di raudoh. Ya kan terhalang dinding kiri kanan, ngaliwat we wungkul. Ya, ada tulisan di belakang tembok itu kuburan Nabi teh. Nah aja di temboknya dipakai eta pamusrikan, pencaruri dirinya sholat, cek askar teh petugas, ruh maafi, gitu. Sholat teh carurik dinya dengar teh ruh teh ini maafi ruh nanaon gitu ini dah ke. Nah kaum ibu-ibu perempuan tuh ada yang mengantar karena dijadwal laki-laki, jadwal perempuan. Saya kalau kepada yang mengantar, saya mengingatkan Anda jangan mengatur urusan ibadah, ya urusan jalan saja. Jangan nyuruh sholat, jangan suruh berdoa. Oke, beruhan begitu teteh. Nah begitu. Tidak sengaja datang ke kuburan Nabi, karena Nabi sudah tidak ada. Tapi minta doa kepada Nabi, satu ketika beliau masih hidup, dan satu lagi nanti. Nabi mengatakan aku sisakan untuk di akhirat nanti. Itu sangat diperlukan syafaat. Nah begitu. Maka bisa dilakukan pertama dengan infak itu. Untuk sebagai pendekatan diri kepada Allah. Nah gitu. Kurban sebentar lagi. Itu dari kata korban sama. Ibadah pendekatan diri kepada Allah. Dan Allah akan memasukkan mereka ke dalam rahmatnya, maksudnya surga. Innallaha ghafurur rahim. Di dalam hadis qudsi itu redaksinya dari Allah, putusannya dari Allah, redaksinya dari Allah, tapi tidak tercatat dalam mushaf Quran. Redaksinya dari Allah, putusannya dari Allah, tercatat dalam Quran. Tuh. Ada yang putusannya dari Allah, redaksinya juga dari Allah, tapi tidak tercatat dalam Quran. Disebut hadis qudsi. Nah hadis qudsi ini ada yang doi. Hadis itu kan omongan. Ada yang ngomong
Nabi begini, sahabat begini dan seterusnya. Nah di antara yang ngomong itu ada yang pohon, aya nu loba salah, aya anu mahaja bohong. Nah ini kan dipilih. Maka yang dhaif tidak dijadikan hujah beramal. Waktu itu ada yang dari Jakarta, ada yang dari Majalengka ngobrol. Nah di antaranya alasan tuh dhaif di hadis itu lemah juga. Saya tanya, Anda siap tidak beralasan di hadapan Allah dengan alasan yang lemah? Silakan. Bukankah nanti di akhirat kita akan beralasan di hadapan Allah? Kalau ditanya, kenapa amal begini, kenapa amal begini, itu kan kira-kira orang kumaha dipainin Allah engke mun alasanana lemah teu era diterima moal gitu. Ini masalahnya. Kenapa kita pilih? Karena kita harus beralasan di hadapan Allah. Dan juga doa Rasul, ya, syafaat itu bahasanya. Bagi orang yang beramal soleh, ada kekurangan gitu. Syafaat itu kan jejeg syakun. Lihat di surat Al-Fajr. Wal fajri walayalin as wasyaf'i wal watri. Genap ganjil. Nah begitu. Ya. Karena ada kekurangan, nah, Rasul memohon kepada Allah. Tapi akhirnya Allah yang menentukan. Wa kam min malakin fis samawati la tugni syafa'atuhum syai'an ila min ba'di ayat dan Allah lima yasha wa yarda. Malaikat-malaikat di langit tidak berguna syafaat mereka kecuali diizinkan oleh Allah. Jadi akhirnya Allah, ya Allah, umatku beribadah ada kekurangan, itu ampunilah itu. Kumaha cenah Habib Rasul. Ya, malaikat-malaikat saja tidak. Temas kecuali izin Allah. Nah itulah. Dan orang Arab kuno memandang ini bagian dari untuk mendapatkan doa Nabi nanti. Karena infak itu diwajibkan oleh Allah, disampaikan oleh Rasulullah. Dalam hadis qudsi riwayat Al-Bukhari ini sahih, Allah berfirman. Jadi Nabi SAW bersabda, Allah berfirman. Nah itu ciri hadis qudsi. Atau Nabi berkata, telah meriwayatkan Allah kepadaku. Nah itu ciri. Ya. Apa isinya hadis qudsi itu? Man adari waliyan faqad baruzani bil harbi. Siapa yang menyakiti waliku, maka ia telah terbuka mengajak perang padaku, kata Allah. Nah itu, ini jangan dijadikan alasan, ya, hanya sekedar pengakuan. Siapa wali Allah? Kita cenah turunan Nabi lain. Kenapa? Kan banyak Muslim ini, yang mukmin ini, ya. Jadi wali Allah itu adalah orang-orang yang beriman dan beramal soleh. Mereka itu siapa saja. Jadi Bapak Ibu jangan terjebak dengan pengakuan duriah Nabi. Ya nggak ada lah. Siapapun
Apabila beramal sesuai dengan syariat Allah, itulah wali Allah. Nah begitu ya. Siapa yang menyakiti waliku, ya Rasul, para sahabat yang mengikuti Rasulullah, melaksanakan aturan itu wali. Nah, cina abdi ge walinya, tapan wali murid teman. Ya, wali murid, ya wali kota, ya wali nikah itu ayat. Nah, wa ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli ada'i maftaradtu alaih. Dan pendekatan diri hambaku kepadaku dengan melaksanakan yang fardu satu. Jadi semuanya itu wali Allah ketika melaksanakan yang fardu itu. Salat yang fardu, saum yang fardu, zakat dan lain sebagainya. Apa yang wajib menurut Allah. Nah, ketika orang melaksanakan itu, maka ia taqarrub kepada Allah. Salat itu adalah pendekatan diri kepada Allah. Begitu. Dan kita sebenarnya tidak mungkin kuat tanpa pertolongan dari Allah. Godaan Allah bating, ya. Terlalu banyak godaannya itu. Wala yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibba. Dan hambaku tidak berhenti-hentinya mendekatkan diri kepadaku dengan yang sunat, nafilah. Jadi yang wajib, kemudian yang nafilah. Nafilah itu sunat, nafilah itu ziyadah, tambahan. Nah begitu. Jadi melaksanakan yang wajib dan melaksanakan yang nafilah. Ketika ada kekurangan inilah. Dari keterangan ini jelas bahwa syafaat dari Nabi itu tidak begitu saja diberikan. Apakah kita punya modalnya? Tidak. Umatku ada kekurangan, ampunilah, itu. Selamatkanlah, itu putusan ada pada Allah. Nah, ini modalnya melaksanakan yang fardu dan yang nafilah. Dalam sholat ada nafilah, tatawunya. Di dalam zakat ada tatawu, dalam saum ada tatawu. Begitu. Nah, ini pendekatan diri itu. Orang Arab gunung bertanya tentang yang Allah padukan, Nabi jawab sholat, kecuali kalau mau sunat, tatawu. Selesai, berpalinglah orang itu dan berkata, demi Allah, aku tidak akan menambah dan mengurangi. Eos we. Kumacek Nabi, aflaha in sodaqa. Selamat, bahagia, menang dia jika benar. Yang mana benar itu? Aku tidak akan menambah dan mengurangi itu. Jadi mafhum mukhalafahnya, ketika menambah dan mengurangi tidak akan selamat. Betul. Nah, kalau lintar orang gunung itu ya. Faidah babtuhu kuntu sam'ahu ladzi yasma'u bih. Jika hamba itu mendekatkan diri kepadaku dengan yang fardu dan yang nafilah sunat, aku cinta. Jika aku cinta, akulah yang akan menjaga pendengarannya. Gitu. Jadi akan ditolong oleh Allah menggunakan pendengaran ini.
Ngadengi maca Quran ni kesel. Ngadengi nuhut bahwa kesel. Salaki mamatahan kesel. Nah hati nama lain ngomong ayat duit gitu kan. Tapi belajar lah. Belajar. Beda mun aya ngobrol aya nu pasiha oh jo penasaran. Di mana nu pasiha saha kumaha? Oh penasaran. Tadi Ustaz nerangkeun naon? Teu penasaran. Jempling. Ini kan harus dilatih. Ini harus. Kenapa kalau sudah dilatih dengan mendengar Quran, Sunnah Nabi, nanti kalau lain kajian Ustaz ngomong nah tuh jangan terus ini bukan ini, nah gitu. Harus biasa dilatih itu. Allah memeliharanya. Karena pendengaran itu Allah berikan sebagai alat untuk menerima hidayah. Pendengaran, penglihatan, akal itu Allah berikan sebagai alat untuk menerima hidayah. Ketika orang tidak mau menerima hidayah, sama dengan al-an'am, seperti hewan, begitu. Nah di sini ya, hewan mendengar, tetapi tidak ada proses. Di manusia itu ada, mengkadengi. Ya, hanya berdasarkan naluri kan hewan itu. Penglihatan itu juga mudah, karena apa yang dilihat itu masuk ke sini, nanti diproses. Itu pernah domba ngariung musyawarah nggak ada. Itu mah ngariung teh tawe goriza ya biasa. Ningali kebon sampai teka pikir pan sakitu we manusia mah tu lain. Ningali teh aya pidu teh nanam teu jual kadinya pan. Bagaimana ngolahnya? Iya. Saya pernah dikirimnya baru leda. Kok tarigu mulai dibungkus. Biasa kan sok kacang hijau di jerona teh. Tawa gula, ripet teh daun sampeh. Digulung itu didusan, dikemas itu kene. Diduiteun mah itu mun nyamarek mikir duit. Kenapa sih masih mengeluh saja? Ya. Nah begitu. Jadi beri. Nah, ketika mendengar Quran, nah di sini. Ketika mendengar bacaan Quran itu kan banyak suara itu. Apakah benar atau tidak? Nah, gitu. Begitu juga penglihatan, alat untuk menerima petunjuk. Aku yang akan menjaga, memelihara pendengarannya. Itu dah, kita teh. Mahade nu goreng, lebih lawan nu goreng kadengena teh. Itu ya. Dan aku akan menjaga, memelihara penglihatannya. Nanti ke 1000 pisan tetempuannya tuh. Ditingali dosa. Ditingali barang bagus. Ya, 1000 kan tidak bisa dihindari. Ya. Dan begitu juga aku memelihara tangannya. Karena tidak sedikit orang yang binasa akibat tangan, akibat mata, akibat pendengaran. Supaya gerak dari tangan ini tidak bersifat dolim. Dan begitu juga aku yang memelihara langkah-langkahnya. Jadi ini dengan takarub itu terbimbinglah. Ketika ada kemaksiatan itu tidak terlalu gampang ikut karena sudah dilatih, dididik gitu. Dan jika dia meminta, aku akan memberinya. Ini janji dari Allah. Jika takarub dengan yang fardu dan yang sunnah.
begitu. Jika ia meminta bukan memberinya. Cuma ada kalanya kita itu tidak memahami isi doa itu apa. Ya gitu. Contohnya lah, oh ya Allah menggiwe enggak kagaluh mobil, kan gitu ngaras senang, keriwe. Kok Allah teh dikabulkeun, tapi mobilnya teu kabuli. Karena angkot we hayo. Ya kan enak. Mau boga mobil sareng mun mogok teu si jalan rek ditinggalkeun melang. Ditungguan piraku kudu sareng mobil. Tuh gitu. Hari kana angkot mah mogok turun. Dina apa genah teu mikiran kumaha angkot ditinggalkeun teu. Jadi intinya itu dijawab, cuma kita kadang tidak paham begitu. Ya. Batur teh imah teu ngagedean dari urang nyeleutik we genah. Sok we nutupkeun panto jeung janela teh pagawean teh. Coba pantona leutik jeung saeutik genah teu riweuh. Ya. Tapi mun pantona loba pan kudu dikurin. Ya begitu. Ya. Berdoa kepada Allah hayang abdi ge kurban. Ya, berdoalah. Adapun nanti Allah takdirkan bisa atau tidak, kapan saya bisanya, berdoalah. Kan iraha we atuh. Karena Allah yang menentukan. Karena walaupun tidak melakukan kurban tapi menerima, ikhlaskanlah hati udah. Nah gitulah. Cenah piraku teu ikhlas narima mah ustaz loba. Lain nu kurban wae nu kudu ikhlas narima ge sarua nu ngurus kabeh. Kadang-kadang riweuh nih. Awewe nu sarua. Iya kan? Ya. Kenaon make diakurkeun ka tatangga. Cik ningal bungkusan eta naon si eta kata dia udah beres cuma cik ningal eta nah dirinya dia muncul ngaruksak keikhlasan ini aku namanya cenah panitia ka abdi ya kitu itu udah diakurkeun jeung tatangga abdi mah tulang anu gede itu sih mulai rusak pahala jangan dirusak keikhlasan. Idul Kurban sebentar lagi insya Allah menurut perhitungan hisab di kita itu berbetulan pada hari Jumat. Kemarin sudah ngobrol saya juga kontak dengan sekretaris Dewan Hisab Ruqyat. Saya mohon jangan ada perubahan. Terserah sama atau tidak dengan yang lain. Kita sudah punya perhitungan sendiri. Sudah itu saja lakukan. Gitu. Dan dari Dewan Hisab Ruqyat, ya itu kan hasilnya hitung kami, muarabah. Ya. Nanti putusan waliul amri. Mudah-mudahan lah. Tidak ya. Berbetulan pada hari Jumat yang sholat Id pagi, tidak sholat duhur. Tidak Jumat, tuh kan sudah. Tapi kalau mau Jumat silakan, bagus. Cuma kalau tidak Jumat pun tidak apa-apa dan tidak usah sholat duhur, udah lewat itu, ya. Nah begitu. Dan kemarin ada sidang terbatas karena ya didesak keperluan bagi yang akan berangkat ibadah haji. Itu terus karena masalah haji ini tiap tahun aya. Di satu titik di Arafah bayangkan 2 juta orang. Di Muzdalifah begitu kan. Dan makin banyak ini yang repot. Dan muncul wacana kelihatannya sudah yang mengarah ke sana. Supaya tidak repot
hadyu disembelih di lemburna masing-masing. Berangkat haji biar nanti hadyunya di sini sembelih. Nah, begitu. Hadyu itu sembelihan bagi yang haji tamattu ya. Bagaimana putusannya? Kita kembali pada dalil. Kalau hadyu tempatnya di sana, maka di Mina itu sudah ditetapkan dalam Quran. Urusan itu kan ayah petugas satu mengurus begitu mah. Ya. Tetapi hadyu harus di sana. Ini catatan. Dan dari kita sudah kontak ke perwakilan di sana. Jamaah mah tuh kudu lieur neangan maka punya perwakilan. Uang dikirimkan lebih dulu, cari sekian ratus, nah, kurang lebih 600 ya, yang dari Persis itu Jawa Barat. Itu sudah mereka di sana. Biarlah mereka yang ngurus, gitu. Tapi jamaah mulai dulu, nah, saya dibawa, yuk saya perwakilan tinggali. Dan datang truk, nah ini mau hitung sendiri silakan turun. Nanti tempat menyembelihnya ada, ini nomor sekian, nah, ini yang nomor sekian, itu kami silakan diperhatikan, saksikan. Nah gitu. Dah mana mah sekarolot dengan leutik teh nih, itu pak. Jeung teu ditalian, kadawak ke cekel, ringkus, tinihan kuping gereser, kos gitu, teriurin nalian, ban sudah. Nah gitu. Udah disembelih, udah selesai tugas yang ibadah haji. Untuk selanjutnya silakan. Mau dikirim kemana silakan, itu urusan. Nah begitu. Dan dengan alasan asas manfaat untuk kita, maka sudah muncul fatwa membolehkan disembelih di sini. Kita tidak. Kalau udhiyah boleh. Udhiyah itu yang tidak ibadah haji. Ya. Mau tebar kurban silakan. Kalau udhiyah yang tidak ibadah haji melaksanakan kurban itu namanya udhiyah. Kalau yang ibadah haji disebut hadyu. Nah begitu ya. Urusan harga terserah. Ya. Ada yang bisa nawar panitia teh. Tapi kayak sesabi 3 juta. Pamana teh mah dari 21 orang atau dari 28 orang gitu. Nawarna teh bisa. Tapi kayak saya 1 juta kamanakeun cenah. Belikeun we domba tuh. Ya, ini cenah kurban saha. Malaikat teh nyahon ngeriweuh. Jadi pamanya 28 orang, 4 sapi tambah 1. Ini ya gitu. Orang kan yang ke kersaha, ribu, ya. Udah gitu. Nah, itu kadang-kadang silakan. Dan sebaiknya diadakan semacam perjanjian lah. Bagi yang sudah menitipkan uang ke panitia, nah gitu. Andaikan di 2 poin deui teh maut, nah 1 tuh, kan harus itu diantisipasi. Ya duitnya dikamanakeun. Kurban we kan meninggal. Belum masuk aturan karena belum masuk waktu. Silakan diimpahkan Pak. Nah, di situ ya. Itu walaupun tidak tertulis karena kejadian-kejadian ini termasuk zakat itu. Video apa yang dikain maut di cik atunya mau tengke. Itu kan nggak bisa ditahan itu satu. Kemudian juga adalah manfaatnya juga kita perhitungkan. Ya, biasanya ada daerah-daerah yang memerlukan kita kirim ya. Cuma jauh di teh. Aya nu sanggup banturkeun mah. Itu di daerah ini
sekarang tuh di daerah pinggiran Laut Kidul, ya di sana ada. Ya. Apalagi kalau kemarau taninya terjalan kan disebut nanti naon tada hujan. Iya. Ngojek nada langka jelema tuh di semua ngojek nya sepi da langka. Nah itu kadang-kadang saya kirim ke daerah-daerah itu, ya. Nah begitulah. Dan untuk bagian akhir, maka kurban mesti dilaksanakan dengan benar. Karena kurban ini jadi wasilah. Ya, jadi perangkat perantara sampai kepada Allah, kepada rahmat Allah. Karena itu baik sholatnya, zakatnya, infak dan lain usahakan sesuai dengan syariat Allah. Bukan wasilah itu datang ke kuburan Nabi, ke kuburan wali, ada banyak kuburan palsu ini mah. Nah, jadi dijieun itu kepercaya wainya. Apa wasilah itu? Qatada berkata, ialah pendekatan diri kepada Allah dengan ketaatan. Dengan ketaatan. Sesuai dengan aturan dari Allah dan beramal amal yang diridhoi oleh Allah. Nah, pertama ketaatan kepada Allah, siap tidak ruwet, tidak rupak, loba pisan eta kukulutus, kudu salat subuh. Nah gitu, makanya rek lari gitu. Lari segitu lebih capek geura teu kukulutus. Namun aing teh capek lari henteu eta mah. Ai salat geura teu capek tapi kukulutusnya. Sok capek mana lari jeung salat. Suan kukulutus kudu lari wae mani capek henteu ban. Kalah atoh we resep ai salat sakedeung kukulutus. Makanya saya tuh ada kejadian saya lihat itu. Aya imam macana panjang teh pan diteungel ku makmum. Ya. Maka ternyata ada keterangannya. Ya Rasul, saya tidak senang sama orang itu kalau berjamaah. Kenapa? Panjang bacaannya. Maka Rasul mengatakan kamu harus perhatikan makmum. Ada yang tua, ada yang berkeperluan, ada yang sakit itu. Kalau pada hafal mendekluk we sampai ada yang pingsan makmum. Ini ada kejadian. Nah, hari ustad jeung atuh. Salat subuh panjang kan bacaan, panjang lain sangeunah urang atuh. Itu ada yang pingsan makmum. Bayangkan baca surat Ibrahim 44 ayat tapi ya bari paranjang pingsan. Cek Nabi cing arti gitu atuh. Urang mah deui kade nu ponokna teh lain kumaha urang deui. Nah itu yang sedang lah ya. Bacalah itu al-balad lah. Al-balad, at-tariq, al-ghasyiyah, al-fajr, nah itulah yang pendek-pendek ya. Kemudian jika ia berdoa kepadaku akan mengijabah, dan jika ia minta perlindungan kepadaku akan lindungi. Gitu. Jadi infak itu bagian dari taqarrub, karena infak bagian dari ibadah kepada Allah. Dan dalam hadis qudsi ini diterangkan pokoknya semua yang fardu, melaksanakan yang fardu itu adalah pendekatan kepada Allah. Dan ditambah juga dengan melakukan yang nafilah, yang sunat, ya. Begitu, ya. Ini intinya adalah infak bagian dari taqarrub kepada Allah, ya. Tidak ada dalil yang menetapkan harus harga sekian kalau kurban. Kalau zakat kan ada nisab. Kalau kurban terserah nanti ya.
Yang penting umurnya cukup kade. Ulah meuli sapi teh bari mawa empeng. Ya, tahu ya empeng itu paranti nyusu. Iya. Meuli sapi teh kapaksa bari mawa empeng. Ada budaknya nih sapi gitu. Ya. Ketika orang melakukan pendekatan diri kepada Allah, Allah akan masukkan ke rahmatnya. Ya. Jadi insya Allah tidak ada perubahan. Idul Adha tanggal 10 Dzulhijjah berbetulan pada hari Jumat. Bagi yang paginya, ini bapak-bapak ya, bapak-bapak yang paginya sholat Id boleh tidak Jumat. Duhur tidak, udah ya. Tapi kalau mau Jumat, ya dapat pahala, silakan. Nah gitu ya. Mudah-mudahan ya kita akan lebih luas lagi bisa membagi daging kurban ke daerah-daerah ya. Mudah-mudahan lah. Sekian saja yang saya sampaikan. Mudah-mudahan ini pendorong untuk melaksanakan udhiyah. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.